Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan kembali memikirkan satu topik yang baru, panggilan bagi seorang Kristen di dalam konteks pelayanan. Hal ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita pikirkan di tengah-tengah gejolak zaman, di mana orang hanya berpikir percaya kepada Tuhan untuk mendapatkan seluruh apa yang dia inginkan. Dan saya kira khotbah-khotbah yang paling disukai sekarang adalah percayalah pada Yesus, engkau akan sembuh. Percayalah pada Yesus, engkau akan kaya. Percayalah pada Yesus, hidupmu akan mulus. Percayalah pada Yesus, semua persoalan segera selesai. Percayalah pada Yesus dan lain-lain, sehingga Yesus seringkali menjadi produk iklan rohani dalam tanda petik. Mungkin kalimat saya terdengar agak sinis. Apakah memang tidak boleh berharap kesembuhan dalam nama Yesus atau kekayaan dalam nama Yesus? Tentu bukan itu yang saya mau maksudkan. Tetapi yang saya mau katakan adalah, saudara-saudaraku yang kekasih, pada waktu engkau percaya kepada Yesus, dan kalau betul engkau bersyukur kepadanya, bukankah seharusnya pemikiranmu, apa yang harus kulakukan untuk dia? Kecuali engkau merasa dia belum berbuat kepadamu apa saja di dalam hidupmu. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan bagian pertama dulu di dalam bagian ini, lalu kita akan nanti merangkak setahap demi setahap untuk memikirkan seharusnya kehidupan orang Kristen itu seperti apa di dalam pelayanannya. Matius pasal 10 ayat 16 sampai 20. Matius pasal 10 16 sampai 20 akan jadi pokok pikiran kita, demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu lah. Dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudaraku yang kekasih, menarik sekali bagian ini. Untuk kita pikirkan bersama-sama bagaimana Alkitab memberikan sebuah gambaran yang utuh kepada kita tentang sebuah kehidupan. Tetapi sebelum kita lanjut memikirkan bagian ini demi bagian, yang kali ini kita akan konsentrasi pada ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebetulnya ayat ini saya kira amat sangat sering disalahpahami. Itu bagaimana orang kemudian berpikir, jadi Tuhan mengatakan kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tetapi kalau kita membaca baik-baik sekali lagi, lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Pertanyaannya, mau secerdik apa? Mau setulus apa? Mau sehebat apa? Mau selicin apa? Domba itu bisa lolos dari kepungan serigala. Domba itu bisa keluar dari tengah-tengah serigala. Ceritakan pada saya. Saya kira kancil menang lawan buaya itu hanya pada cerita dongeng-dongeng saja, bukan? Mau menggambarkan hero itu ternyata bukan buaya tapi kancil loh. Kan begitu? Itu menjadi satu cerita-cerita dongeng kepada anak-anak betapa orang yang tidak berdaya juga punya harapan. Tetapi jelas itu dongeng. Nah, kalau mau dikatakan di sini, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sekali lagi, mau secerdik apa, mau setulus apa, supaya sebagai domba bisa lepas dari tengah serigala? Jawabannya tidak ada. Sehingga kalau kita baca teks ini, pasti yang dimaksud Yesus tidak sedang berbicara tentang strategi. Yang dimaksud Yesus tidak berbicara tentang cara, tentang persiapan, tentang rencana. No. Konteks ini bukan. Yesus berbicara tentang rencana pada konteks yang lain. Tetapi di konteks ini, di bagian ini tidak sedang membicarakan jas kecerdikan. Lalu kita punya cerdik, bagaimana mau mengatasi atau mau mengerjakan atau menghadapi lingkungan. No, jelas tidak. Karena teksnya tidak ada ruang itu sama sekali. Tetapi nanti memang kalau tiba pada ayat 20 kita akan tahu. Maka yang dimaksud cerdik dan tulus ternyata adalah
Orang yang menghadapi persoalan begitu berat karena dimasukkan ke tengah situasi, mereka yang cerdik dan tulus adalah mereka yang menanti pertolongan Tuhan. Yang bodoh adalah mencari jalan keluar. Mau menyelesaikan sendiri, seperti Saul yang tidak sabar menunggu Samuel. Sehingga Saul dihukum oleh Tuhan. Atau seperti Yudas yang berpikir dia akan menyukseskan dirinya dengan berdagang dan menjual Yesus Kristus Tuhan. Nah, sekarang kita kembali saudaraku. Mari kita mulai melihat bagian ini secara perlahan-lahan. Latar belakang dulu yang perlu kita lihat. Kalau memang hidup kita sebagai orang percaya, digambarkan seperti domba di tengah serigala, lalu apa harapan kita? Apa keunggulan kita? Apa hebatnya kita ikut Tuhan? Nah, jangan ikut Tuhan lah. Kan begitu. Kenapa? Buat apa? Tahu ya seperti domba di tengah serigala. No hope. Buat apa ikut Tuhan? Ya. Mau cerdik secerdik apa domba bisa lolos? Mau tulus seperti apa? Apalagi tulus, apa hubungannya dengan situasi yang pelik? Apa hubungannya dengan situasi yang berat seperti domba di tengah serigala? Mau bagaimana? Tidak ada dalam sejarah domba lolos dari serigala. Jangankan satu domba di tengah serigala. Satu serigala di kawanan domba, dombanya yang lari pontang-panting. Lalu ini satu domba di tengah serigala. Tidak dijelaskan berapa jumlahnya. Tapi gambaran di tengah serigala, no hope. Kan begitu. Udahlah mati saja. Mau apa lagi? Mau secerdik apa lagi yang bisa meloloskan? Jawabannya tidak ada. Nah, oleh karena itu mari kita lihat situasi yang berat, situasi yang pelik, situasi yang menakutkan itu. Saya ada di situ. Ternyata itulah artinya sebuah pelayanan. Saya ditempatkan di tempat yang sama sekali tidak punya pengharapan. Saya ditempatkan di tempat pertarungan yang tidak mungkin saya menangkan. Saya ditempatkan di sebuah tempat yang sangat menakutkan dan tidak memberikan janji apapun. Saudaraku, apakah Tuhan salah menempatkan kita seperti domba di tengah serigala? Atau Tuhan bengis menempatkan kita seperti domba di tengah serigala? Saya tidak pernah akan bisa berani mengatakan Tuhan jahat, Tuhan bengis, Tuhan salah. Tidak mungkin. Kalau begitu apa yang dia mau katakan? Ini perlu dipikirkan. Nah, mari kita lihat dulu hidup kita sebelum mengenal Tuhan. Hidup kita sebelum mengenal Tuhan adalah hidup yang penuh dengan dosa, bukan? Hidup kita tidak mempunyai pengharapan kecuali penghukuman. Hidup kita tidak punya masa depan kecuali kebinasaan. Kita tidak mewarisi kekekalan. Di luar Tuhan kita binasa. Di luar Tuhan kita tidak ada pengharapan. Di luar Tuhan itu amat sangat luar biasa mengerikan. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, di luar Tuhan itu kita tidak ada apa-apanya. Tetapi kemudian Tuhan datang menyatakan diri kepada kita, menebus kita di atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Karena tidak mungkin kita bisa menyelamatkan diri dengan usaha apapun. Lalu dia mau berusaha untuk kita, sehingga di dalam kemurahannya kita memperoleh keselamatan. Nah, ringkas cerita kita sekarang menjadi orang yang diselamatkan, bukan? Orang-orang yang mempunyai pengharapan, orang-orang yang mempunyai masa depan. Nah, sekarang sebagai orang-orang yang punya pengharapan, orang-orang yang punya masa depan, kita hidup di dalam pergumulan pelayanan kita terhadap Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, pada waktu kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita hidup dalam pergumulan melayani Tuhan, apa yang kita bisa lakukan? Nah, ini menjadi sebuah pergumulan serius, saudara. Apa yang bisa kita kerjakan? Nah, disinilah menariknya sebuah pemikiran yang perlu untuk kita pikirkan, lalu untuk perlu kita konkretkan di dalam keseharian kehidupan kita. Dulu kita mestinya binasa, lalu kenal Tuhan. Kita menjadi orang hidup. Dulu tidak punya harapan, sekarang punya masa depan. Dulu di dalam kesementaraan terikat dan habis di kekekalan kematian, sekarang kehidupan bersama dengan Dia. Jadi, anugerah yang diberikannya sangat besar, bukan? Nah, kalau Dia mau memberikan anugerah yang besar, kalau Dia mau memberikan sesuatu yang hebat dalam diri kita, lalu sekarang Dia berkata, aku mau utus kamu seperti domba di tengah serigala. Apakah Dia jahat? Kalau Dia jahat, kenapa Dia selamatkan kita? Kalau Dia salah, bagaimana Dia bisa mengerjakannya? Yaitu penyelamatan diri kita. Kan tidak mungkin. Pasti Dia benar. Pasti Dia baik karena Dia mau berkorban untuk kita. Oleh karena itu pada waktu kita ditaruh seperti domba di telinga serigala, itu bukan karena Tuhan kejam. Tetapi justru menjadi sebuah kehormatan bagi orang percaya. Sebuah kehormatan karena dipercaya
boleh mengalami seperti apa yang dialami Yesus di atas kayu salib. Seperti domba di tengah serigala. Dia tidak bisa lari kan? Mau kemana Yesus pergi? Enggak. Dan memang dia juga tidak melarikan diri sekalipun dia bisa. Di atas kayu salib. Dia tidak menyesali. Mengapa dia tersalib? Dalam rangka mau melayani Tuhan. Oh, kita bilang karena mau menyelamatkan manusia. Emangnya siapa manusia yang diselamatkannya? Apa hebatnya, apa unggulnya? Kenapa dia tersalib? Tidak ada satupun yang merespon dan menghargai dia selayaknya, sesuai dengan pengorbanan yang dikerjakannya. Nah, salib itulah di kesendirian. Salib itulah di tengah-tengah kepungan, kengerian, amarah manusia. Gambaran betapa kejinya dosa yang membuat manusia gelap mata dan tidak tahu lagi siapa yang disalibkannya. Membuat manusia lupa akan hakikat dirinya sebagai manusia. Dan tak mampu mengenali lagi siapa sang pencipta. Disitulah manusia membara dalam kemarahan dan menyalibkan Yesus. Domba di tengah serigala. Apa yang dilakukannya? Sekali lagi. Kenapa dia sendiri tidak cerdik untuk lolos dari sana? Kenapa dia tidak cerdik untuk cari jalan? Lepas dari salib, lepas dari kerumunan manusia-manusia jahat itu. Yesus tidak melakukannya. Bagi saya menarik. Tapi Yesus sangat cerdik dan tulus. Yes. Kenapa? Karena dia sudah melewati pergumulan di Taman Getsemani dan dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Wow, dalam sekali. 3 kali dia bergumul di dalam ketakutan luar biasa sampai menggapai ketenangan yang juga luar biasa. Dan dia pergi menuju salib. Dia tersalib. Di mana kecerdikannya? Di mana ketulusannya? Kecerdikan dan ketulusannya adalah ketika ia melewati semuanya, menjalani semuanya dan dia berkata, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku, sudah selesai. Wow, cerdik sekali. Kenapa cerdik? Ya jelas toh, kalau dia turun dari salib, karya penyelamatan tidak pernah selesai. Cerdik sekali. Kenapa cerdik? Lah ya jelas toh, dengan kematian dia bisa memberikan kehidupan. Cerdik sekali. Kenapa cerdik? Hebat. Setan pikir dia sudah menang, padahal kalah. Penyaliban Yesus bukan menjadi sebuah kekalahan, tetapi jalan kemenangan. Bukan kebodohan, tapi kecerdikan. Hebat kan? Jadi, jangan buru-buru membayangkan cerdik atau tulus tadi dalam konteks Anda hebat bisa mengatasi segala-galanya. Bisa mengatasi semuanya. Apalagi nanti kalau berikut kita bahas bagian-bagian di mana toh memang mengalami aniaya, kesulitan yang berat dalam kehidupan. Sampai nanti Tuhan tolong kita. Jadi saudaraku yang kekasih, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, tidak seperti yang saudara bayangkan. Baca teksnya baik-baik, lihat konteksnya baik-baik, jangan dicomot begitu saja. Nah, ini menarik bukan? Satu waktu saya pernah pimpin seminar. Ketika orang membahas ini, ya saya koreksi. Maaf, bukan begitu. Sekali lagi ini bukan bicara strategi. Di bagian lain ada, tapi yang ini tidak. Tapi ayat ini paling sering dipakai. Nah ini repotnya kalau ayat-ayat Alkitab lepas daripada konteksnya sehingga teksnya akhirnya berdiri sendiri mengakibatkan pemahaman terhadap teks di dalam konteks itu jadi nggak pas. Nah kita kembali dulu lagi kepada pemikiran kita tadi. Jadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ternyata bagaimana kita taat dan patuh pada kehendak Allah itu. Dan Yesus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Oh, alangkah indah dan alangkah menyenangkannya. Jadi dari situ kita bisa melihat saudara, peta pergumulan pelayanan kita memang adalah satu peta yang berat, satu arena yang sangat sulit, suatu arena pertarungan yang sangat luar biasa. Di situ kita ada dan di situ kita bertarung. Kita tidak boleh menjadi pecundang, penakut yang kemudian berpikir lalu melarikan diri dengan alasan cerdik, justru bodoh. Orang bodoh akan berusaha dengan caranya. Orang bodoh akan berusaha dengan kekuatannya. Orang bodoh akan berusaha dengan strateginya untuk meloloskan diri dari persoalan yang dihadapinya. Berarti kau sama dengan manusia lamamu. Yang mungkin ketakutan karena sudah dikelilingi serigala begitu ya. Anggap ini musuh-musuhmu. Lalu kau membayar ke kiri dan ke kanan. Atau mungkin menyuap para musuh-musuhmu. Menyuap serigala-serigala itu sehingga serigala itu oke. Nggak kau makan asal ada setoranmu kira-kira begitu ya. Lalu serigalanya jadi gemuk-gemuk. Baru engkau lolos, engkau senang. Dan engkau berpikir, wah aku bisa lolos, aku cerdik. Salah.
Anda bodoh. Anda tidak cerdik. Loh, Pak, apa ini maksudnya mati konyol? Saya nggak bicara mati konyol. Kalau memang kau dipanggil Tuhan untuk mati. Tidak semua orang punya kehormatan seperti Yesus kan. Mati dalam pelayanan. Nanti dulu. Saya tidak sedang bicara itu. Tapi saya lagi bicara kepada pimpinan, ketaatan, kehendak Allah yang menjadi penting dalam kehidupan kita. Di sanalah kecerdikan yang menjadi utuh. Di dalam ketulusan, bukan memanipulasi kebergantungan kepada Tuhan. Seperti orang yang selalu berkata, Tuhan bicara sama saya, Tuhan bilang gini, aku lihat ini, aku lihat itu. Semua Tuhan dibawa-bawa. Tapi hidupnya sehari-hari sama sekali tidak menunjukkan buah roh itu nyata. Nggak bisa dilihat penguasaan diri, kejujuran, cinta kasih misalnya. Yang ada hidup menumpuk untuk diri. Berbahagia sendiri, kaya sendiri. Kan aneh itu. Tapi Tuhan selalu dibawa-bawa, memberkati, melindungi. Lihat ini, Tuhan berikan aku ini, Tuhan berikan aku itu, kayaku ini, kayaku itu. Ya, makin dia tunjukkan kekayaannya, makin kelihatan betapa lemah seleranya dalam mengerti Tuhan. Ya, saya kasih orang ini, saya kasih itu, lalu saya dapat lagi ini, dapat lagi itu. Loh. Apanya yang saudara mau ceritakan? Kalau kau dapat lagi, bagi lagi. Ya, seringkali orang bilang, wah gila lo, kemarin saya kasih orang, saya bilang ambil saja ini, saya kasih dia atau mobil kayak atau apa gitu ya. Misalnya mobil harga 5 juta. Oh puji Tuhan, dah lama kemudian saya ditelepon orang-orang kasih saya mobil harga 50 juta. Puji Tuhan, dari 5 juta dapat 50 juta. Ya ampun. Saya bingung. Apakah Tuhan itu bim salah bim seperti Gunung Kawi apa? Nggak perlu kau ceritakan. Tapi kalau kau memang dapat dari kasih 5 juta, dapat 50 juta, bagikan lebih banyak lagi, kan begitu toh. Bukan kemudian jadi milikmu lalu kau bangga-bangga. Kalau 5 juta bisa kau kasih lalu dia kasih 50, artinya kan uang sebelumnya tetap toh. 50 kau bagi lagi dong, berarti hidupmu semakin luar biasa. Karena toh Tuhan ajari kita cukuplah, kan begitu. Tapi jangan pakai kalimat-kalimat seperti itu untuk memancing. Nah ini jadi tak baik. Untuk memancing orang, ya. Untuk memancing seakan-akan kita ini hebat, kita ini luar biasa. Terselubung. Nah itu bukan cerdik, tapi licik. Iya kan? Itu tidak tulus, tapi bulus. Nah harus hati-hati. Jadi yang Tuhan ajarkan cerdik dan tulus. Dengan tulusnya kita bergantung kepada Tuhan. Untuk Tuhan tolong kita, untuk Tuhan pimpin kita. Kita tidak mendesain sesuatu supaya Tuhan begini dan begitu. Masa iya sih Tuhan tidak tahu apa yang mau dilakukannya. Ayo saudara, kritis toh dalam berpikir, dalam bersikap, dalam memahami kebenaran iman. Karena kadang-kadang orang Kristen tanpa sadar Tuhannya jadi tampak kelihatan bodoh karena penjelasan yang disampaikannya. Masa iya Tuhan mesti tahu begini begitu diaturin segala macam. Maka kembali lagi kepada bagian tadi. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, menggambarkan kepada kita betapa cerdiknya seorang ketika dia menanti pertolongan Tuhan di tengah pergumulan, kesulitan, badai yang dihadapinya. Dengan tulus dia menanti, tidak ada takut di dalam dirinya. Dia justru takut bersalah kepada Tuhannya. Bukan takut terhadap ancaman yang ada. Oh, hebat sekali. Ya. Luar biasa sekali. Kalau dalam keduniawian dulu, pasti dia sudah bertindak, bergerak, masang strategi untuk lolos dari sana. Tragisnya, kita seringkali anak Tuhan berbuat juga seperti itu. Kita berusaha bikin ini, bikin itu, akhirnya kita lolos. Kita kompromi dengan dosa. Hanya kita bisa mendapatkan, menikmati apa yang kita inginkan. Lalu bilang, oh Tuhan tolong, puji Tuhan. Nanti dulu. Ya, saya kira banyak sekali trik-trik yang sekarang ini menjadi tidak tepat. Ketika kita memberikan publikasi atau daya tarik untuk orang datang kepada kita atau mendengarkan ceramah-ceramah kita. Tetapi sebetulnya publikasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang mengiming-iming supaya orang senang. Lalu kita berkhotbah supaya orang juga senang dengar. Akhirnya senang kembali, maklumlah. Ya, ada yang berkhotbah senang menutup-nutupi dosa. Yang mendengar lebih senang lagi karena dosanya tidak diungkit-ungkit. Terjadilah transaksi tanpa disadari. Dua-duanya sama enjoy, baik yang berbicara maupun mendengar. Maka dalam transaksi uang mengalir, lumrah-lumrah saja. Itu cerdik? Enggak, itu mah licik. Baik yang bicara maupun yang mendengar. Itu mah bulus. Karena kita mau bersembunyi di balik kebaktian. Makanya lebih hormat orang jahat sekaligus jahat. Kalau mau baik jangan tanggung-tanggung, kan begitu kan? Baik dan jujurlah.
Makanya Tuhan bilang, aku tidak mau kau panas. Tidak panas, tidak dingin, tapi suam-suam aku muntahkan. Aku mau kau jelas-jelas, panas-panas, dingin-dingin. Kan begitu. Saudaraku yang kekasih, menjadi menarik kalau kita pikirkan seluruh pemahaman-pemahaman seperti ini. Nah, ini menolong kita makin mengerti panggilan pelayanan kita. Betapa berbedanya kita dengan dunia ini. Betapa lainnya pola pikir kita. Betapa lainnya cara kita memikirkan segala sesuatu di dalam akhir daripada tujuan hidup kita. Beda sekali. Tapi memang tragis, ironis, karena kita sudah terjebak dengan cara pikir dunia dengan memakai baju Kristen. Sekarang terlalu banyak kita pakai baju Kristen, ibadah Kristen, tapi pikiran kita, hakikat nilai kita sama dengan dunia. Ini lebih repot lagi, karena tampaknya Kristen ternyata tidak. Itu sebab apapun yang dilakukan coba pikirkan, ini Kristiani apa enggak ya? Kita mesti berani toh. Maka yang cerdik selalu menggugat dirinya, selalu bertanya, masih murni kah dia atau sudah kompromi? Masih di jalan Tuhan kah dia atau jalan sendiri? Orang yang cerdik di dalam ketulusan selalu peka pada situasinya. Masihkah dia di tengah-tengah singa atau dia sudah menjadi singa itu? Ada di tengah sih tapi singa juga. Waduh, repot ini. Karena ternyata yang di luar sana, yang mengelilingi dia memang singa beneran, tapi dia juga adalah singa yang kebetulan berbulu domba. Ini bahaya. Tentu Tuhan tidak mau itu. Karena itu biarlah bagian ini kita memikirkan baik-baik, saudara yang kekasih. Seorang cerdikkah kita atau jangan-jangan seorang yang licik? Tuluskah kita atau jangan-jangan kita bulus? Camkan, pikirkan baik-baik. Bagaimana mengikut Tuhan dalam sebuah kejujuran. Untuk apa engkau ibadah? Untuk apa engkau doa? Apa engkau harapkan dari Tuhan? Apakah engkau mempunyai kerinduan untuk mengabdi? Atau hanya sekedar meminta dan meminta apa saja menjadi kebutuhanmu tanpa pernah mau tahu apa yang Tuhan kehendaki dari hidupmu? Hati-hati. Mungkin engkau merasa terkurung, terjepit. Sepertinya hidupku sulit waktu ku nayungi kebenaran. Sepertinya berat. Demi Tuhan yang hidup, tak ada yang salah. Mungkin engkau sudah memang tepat berada di tempatmu. Terasa lain, terasa sulit, terasa berat. Karena sebelumnya tak pernah ada. Tapi Tuhan berkata, cerdiklah, tuluslah. Tunggu dia menolongmu di waktunya yang tepat. Karena dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang menyertai kami dalam sepanjang hidup kami. Menempatkan kami pada tempat yang pas, tak terjebak oleh perangkap zaman. Memainkan peran dengan utuh seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Berkati semua kami dalam kasih-Mu. Mampukan bertumbuh mengenali tempat di mana kami ada. Masihkah di tempat yang Tuhan kehendaki? Di antara para singa? Atau mungkin kami terlalu cinta diri dan sudah menyelamatkan diri dengan cara kami? Dan akhirnya kami tak lebih dari singa yang berbulu domba. Tuhan, jangan biarkan kami salah, bawa kami ke jalan-Mu di tempat yang Tuhan mau. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, bersyukur mohon pimpinan Tuhan. Amin.